Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemilik alam semesta yang maha besar, yang maha agung, yang senantiasa melimpahkan rezeki bagi setiap makhluknya. Tuhan yang selalu kita bermunajat dan selalu memohon perlindungan hanya kepadanya. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah kita dapat bisa menikmati nikmatnya Islam sampai hari ini. Beliau manusia paling agung, pembawa kebenaran, dan kita berharap mendapatkan syafaat beliau di hari kemudian kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Kurma Kuliah Ramadan 1444 Hijriah yang dirahmati Allah. Semoga pemirsa semua selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian semoga pemirsa selalu mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam, dan semoga pada Ramadan tahun ini keimanan dan ketakwaan kita lebih dari tahun-tahun sebelumnya, dan kita digolongkan dalam golongan orang-orang yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang kesehatan, tentu tak lepas dari keberadaan fasilitas kesehatan, yakni rumah sakit. Rumah sakit dalam peradaban Islam bagaimana? Apakah ada rumah sakit pada zaman Rasulullah maupun kekhalifahan? Berikut saya mengungkapkan beberapa literasi mengenai keberadaan rumah sakit pada zaman kejayaan Islam. Pada saat ini rumah sakit adalah bagian penting. Semakin banyak rumah sakit yang berdiri, suatu negara menunjukkan kemapanan dari suatu negara tersebut dalam urusan kesehatan. Kemapanan itu berarti secara keilmuan dan infrastruktur mumpuni ketika berhadapan dengan kebutuhan akan pengobatan terhadap segala penyakit yang menyakiti setiap penduduk dalam suatu negara. Semakin banyak penyakit yang dikenali, tentunya semakin banyak pula rumah sakit yang diperlukan. Sebelum Islam masuk merebak di muka bumi ini pada masa kegelapan, konsep rumah sakit memang belum dikenal. Pada masa itu pengobatan lebih ditonjolkan pada sistem mistis daripada logis dalam mendiagnosis penyakit. Berbagai ritual, sembahyang, bahkan sesembahan pun dan pengorbanan pun kerap dilakukan. Menurut artikel, Hussein mengungkapkan bahwa beberapa rumah sakit baru dikembangkan dan dibangun pada masa kejayaan Islam. Dalam sejarah awalnya, memang rumah sakit secara spesifik memang belum ada. Pada masa Rasulullah, layanan pengobatan adalah layanan yang bergerak, di mana mengikuti setiap pasukan saat berperang. Setiap pertempuran yang pernah ada tentu tak lepas dari peran tenaga medis ini. Meskipun dalam segi peralatan dan keterampilan masih sangat sederhana, keberadaan tenaga medis sangatlah penting, yang mana tujuannya adalah untuk merawat dan mengobati para tentara yang terluka maupun sakit. Puncaknya cikal bakal rumah sakit pada abad ke-6 pada masa Rasulullah adalah setelah beliau pulang dari perang Khandaq. Beberapa sahabat terluka sehingga beliau memerintahkan kepada sahabat yang lain untuk mendirikan tenda-tenda di sekitar pelataran dari Masjid Nabawi, yang tujuannya sebagai tempat pengobatan bagi orang-orang yang sakit maupun terluka saat berperang. Para tenaga medis pada saat ini adalah kebanyakan para sahabat pula dari golongan wanita seperti istri Rasulullah yaitu Aisyah. Inilah awal kali berdiri tempat pelayanan kesehatan yang menetap, tidak seperti sebelumnya yang bergerak. Ini adalah bisa disebut sebagai institusi kesehatan yang mapan maupun permanen. Pemirsa Kurma yang berbahagia, di Maristan atau rumah sakit
yang saat itu disebut rumah sakit, yakni Bimaristan, yang dalam bahasa Persia yang artinya tempat orang sakit, baru pertama kali dijumpai secara permanen dalam sejarah, yaitu pada saat zaman Al-Walid di era kekhalifahan Umayyah, yang dimana diyakini berdiri tempat pengobatan untuk para orang-orang buta dan penderita lepra, yang mana menurut berbagai sumber pada saat ini, saat terjadinya wabah, sudah diterapkan yang namanya SOP, dan itu terbukti sampai saat ini rumah sakit modern saat ini menerapkan yang namanya SOP, standar operasional prosedur. Pada saat itu SOP digunakan sebagai acuan penanganan bagi penderita yang lumpuh maupun buta karena lepra. Awalnya rumah sakit ini hanya melibatkan beberapa orang, namun pada akhirnya melibatkan banyak orang. Bimaristan mulai menjadi perhatian khusus setelah Rasulullah wafat. Bimaristan yang paling besar dan terkenal adalah Bimaristan Jundai Sabur yang berdiri selama 3 abad. Terletak di kota Jundai Sabur, Khuzestan, dekat Baghdad. Rumah sakit ini pula yang pertama kali melibatkan konsep pengajaran pengobatan, di mana mahasiswa diberikan pengajaran oleh para tenaga ahli di rumah sakit. Bimaristan selanjutnya terlacak adalah pada saat kekhalifahan Harun al-Rasyid. Kekhalifahan Abbasiyah ini menerapkan pola pengajaran kepada para dokter di rumah sakitnya. Selain tempat pengobatan, ternyata rumah sakit dikhususkan pula sebagai tempat pengajaran. Ini yang menjadi contoh sampai saat ini, sehingga pada saat itu dihasilkan banyak dokter, di mana pada saat kekhalifahan Harun al-Rasyid yang semula terpusat pengobatannya menjadi sampai ke pelosok daerah. Ini yang menyebabkan pelayanan kesehatan dapat diterima dan dirasakan oleh setiap warga negara pada saat itu. Setelah 100 tahun kemudian, terlacak setidaknya ada 5 Bimaristan atau rumah sakit yang besar di berbagai tempat. Salah satunya di Baghdad, di Kairo, dan pada saat itu diperkerjakan berbagai macam dokter, mulai dari termasuk onkologi, bedah tulang maupun penyakit dalam. Berikut tadi adalah fakta-fakta sejarah bahwa pada masa kejayaan Islam, rumah sakit adalah salah satu prioritasnya, di mana rumah sakit adalah tempat untuk memelihara kesehatan pada saat itu. Selain itu, keunggulan rumah sakit pada saat kejayaan Islam selain pada desainnya, pengelolaannya, prasarana dan profesionalitas para tenaga medisnya, pada saat itu yang perlu ditiru adalah prinsip rumah sakitnya. Prinsip yang ada adalah prinsip egaliter, di mana tidak membeda-bedakan pelayanan kesehatan berdasarkan apapun, baik itu status sosial, finansial, antara sipil, tentara, tua, muda, kemudian dewasa, anak-anak, kaya, miskin, muslim maupun non-muslim, semua terlayani. Inilah bentuk keseriusan pemerintah Islam pada saat itu. Bahkan Bimaristan atau rumah sakit pelayanannya diberikan secara gratis untuk semua penduduk negara, baik itu yang mampu maupun tidak mampu. Dan tentu pula ini diberikan karena peran negara. Negara memberikan keleluasaan dengan memberikan suplai dana melalui pajak dari Badan Amil Zakat dan Infak dan Sedekah. Dan tentunya upah yang diberikan kepada tenaga pelayanan kesehatan juga memadai. Pemirsa kurma yang dirahmati Allah, belajar dari sejarah keberadaan rumah sakit pada Islam pada masa kejayaan lalu yang egaliter ini seyogyanya menjadi cambuk pada diri kita, pada umat manusia saat ini. Ketika berbicara tentang kemanusiaan, maka tak ada lagi tempat untuk menjadi alasan untuk tidak berempati dan melakukan hal sekecil apapun untuk menolong dan membantu.
Dan layaknya apabila profil Bimaristan atau rumah sakit di era awal Islam juga dapat menjadi acuan untuk rumah sakit saat ini, sekarang, dengan memberikan pelayanan terbaik hanya demi alasan kemanusiaan, bukan finansial maupun status sosial. Semua prestasi di atas tidak tercipta secara seketika, tapi adanya kesadaran di tengah masyarakat tentang pengobatan ala Nabi yang bertujuan tanpa mengesampingkan aspek-aspek spiritual. Tidak hanya itu, peran negara juga sangat penting. Berikut tadi adalah fakta sejarah mengenai rumah sakit pada masa kekhalifahan, pada masa Rasulullah sebelumnya, dan dengan berbagai keunggulannya, di mana kesembuhan hanya dari Allah dan dititipkan dari tangan-tangan orang-orang yang mampu atau berpendidikan. Optimis untuk sembuh, karena setiap penyakit pasti ada obatnya. Selalu berikhtiar saat sakit dan ikhlas menerima setiap ketentuan yang ada. Segala kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan dan khilafan dari hamba pribadi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.